Tanya ke Bang Reza Indragiri Hilir, apakah keterangan atau daya ingat orang 8 tahun yang lalu itu bisa dipergunakan dan bisa berkualitas sebagai keterangan yang bisa memperkuat kesaksian ataupun alibi dari Peggy Setiawan? Dari sekian banyak hal yang paling merusak proses pengungkapan kasus, nomor satu apa? Tak lain tak bukan adalah kesaksian mata yang keliru. Penyebabnya apa? Penyebab kesaksian mata yang keliru atau false confession, keterangan palsu, tak lain tak bukan adalah ingatan manusia. Jangankan kita bicara tentang tersangka, jangankan kita bicara saksi. Coba kita ingat baik-baik. Ketika Polda Jabar melakukan konferensi pers dan menghadirkan PS, apa yang dilakukan oleh Polda Jabar yang dinyatakan oleh mereka? Disebut namanya, diperlihatkan mukanya, dan dikatakanlah bahwa PS ini pertama, orang yang mengotaki peristiwa itu, dan yang kedua, PS ini adalah orang yang pertama kali, melakukan perkosaan terhadap almarhumah. Saya terperanjat luar biasa. Kenapa? Karena di naskah putusan, orang yang disebut-sebut sebagai DPO alias Peggy itu tidak melakukan perkosaan. Dalam naskah putusan disebut dia melakukan sentuhan dan ciuman. Sekarang kita bayangkan, bahkan personel penegakan hukum yang menurut saya tidak berada dalam kondisi under pressure pun bisa menyampaikan sesuatu yang bertolak belakang dengan ada kekacauan pikiran di saat itu. Itulah sebabnya. Baik, Mas Tony, Anda diragukan keterangan dari alibi yang Anda sampaikan tadi oleh Bang Reza. Karena pengakuan. Karena pengakuan itu sudah berlangsung 8 tahun yang lalu. Lebih parah lagi AF. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan AF, lebih parah lagi. Dari jarak 100 meter dia tidak melihat, ya, tidak bisa mengamati. Lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ini akan menghukum orang. Ya. Dan saya baca nih ya. Dan klien Bang Farhat udah dihukum loh. Betul. Makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini gimana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID ya 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan ya. Ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF meskipun AF tidak datang ke persidangan tetapi kesaksiannya, BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter, dia takut kabur menghindari kerumunan atau menghindari lemparan itu ya, dia kabur. Lalu tapi di sini, dia bisa menjelaskan sampai ciri-cirinya ya, nih, jelas, saya bacakan singkat ya. Motornya kan 4 yang dilihat sama dia. 1 unit kendaraan R2 merek ya, Mavic warna merah yang dikendarai oleh seorang laki-laki dengan ciri berbadan gemuk, berkulit hitam dengan disisir keras samping. Hebat bener ini. Sangat deskriptif ya. Ini saksinya. Ini putusan pengadilan dan membawa 1 bilah bambu. Detil. Kemudian 1 unit kendaraan Suzuki warna hitam plat kuning dikendarai oleh 1 orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut keriting, berbadan sedang dan berkulit hitam. Dan seterusnya. Baik. Ketika kesaksian AF ini memberatkan terdakwa sehingga terdakwa dihukum, maka AF ini dengan keterangan kontroversinya di sisi lain dia pergi karena takut, kemudian di sisi lain dalam putusannya itu, dalam BAP yang dibacakannya itu seolah-olah mengetahui peristiwa pidana sehingga membuat terdakwa dihukum, maka AF ini sudah bisa dilaporkan memberikan keterangan palsu ya atau bersaksi di atas sumpah, di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara 9 tahun. Ini harus dilaporkan AF ini.